Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannat, kelas 11 TKJ dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Pada pembelajarannya, ini tujuannya adalah supaya kita semua mengetahui pengertian atau konsep prototipe dan kemasan produk serta kalian mengetahui cara pembuatan desain dan juga kemasan produk. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kalian harus tahu dulu nih bahwa yang namanya prototipe dan produk kemasan ini merupakan dua hal yang penting yang dapat menunjuk lanjut produksi sebuah barang. Tanpa ada keduanya, hal ini biasanya dipastikan bahwa laju produksi akan terhambat. Mari kita lihat ke pembahasan selanjutnya. Prototipe dan kemasan produk. Sebelumnya, kalian harus paham pengertian dari prototipe. Jadi, berasal dari bahasa Yunani bentuk primitif. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai model yang mula-mula atau model asli. Sehingga dari sini kita tahu bahwa prototipe merupakan bentuk awal dari suatu objek yang akan dibuat atau contoh yang mewakili sebuah model suatu produk atau jasa. Jadi, namanya prototipe itu adalah bentuk real dan produk digunakan sebagai alat evaluasi atau desain yang dibuat oleh suatu perusahaan atau wirausaha, yang kemudian prototipe tersebut dianalisis secara sistematis. Membuat prototipe itu merupakan tahapan yang paling penting dalam perencanaan sebuah produk. Kenapa? Karena hal ini menyangkut keunggulan daripada produk tersebut. Tentu saja ini juga sangat menentukan untuk kemajuan suatu usaha yang sedang dirintis dalam sebuah perusahaan atau rencana. Usaha rancangan prototipe merupakan langkah yang terdapat di antara formalisasi dan juga evaluasi. Sebuah ide, jadi gambarnya gini nih, kalau kita sudah merencanakan ingin membuat suatu produk yang nantinya akan kita sebarkan atau pasarkan untuk keperluan konsumen. Nah, sebelum produk ini sampai ke tangan konsumen, kita harus membuat sampel atau modelnya terlebih dahulu. Inilah yang namanya prototipe. Jadi bisa dikatakan secara simpel, prototipe itu adalah model daripada produk sebelumnya. Dari produk itu nantinya dipasarkan atau masuk ke kalangan konsumen yang kita tuju, seperti itu ya, paham? Nah, kalau sudah, berarti kita bisa ambil fungsi daripada prototipe. Jadi, di sini kalian bisa baca bahwa fungsi prototipe itu adalah sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk. Sebelumnya, produk tersebut diperbanyak atau dilempar ke pasaran atau dikirim ke konsumen. Seberapa penting sih emangnya bisa kalian banggakan sendiri? Kalau bisa, misal kita ingin memproduksi sebuah produk ya, tetapi kita belum mencobanya atau membuat stempel, otomatis kita tidak akan pernah tahu kekurangan maupun kelebihan daripada produk yang akan kita buat. Nah, untuk itu, inilah pentingnya sebelum kita memperbanyak, kita membuat samplingnya terlebih dahulu. Lalu, kita lanjut manfaat terhadap prototipe. Tentu saja kalian bisa menganalisis ya, banyak sekali manfaat daripada membuat prototipe sebelum suatu produk diedarkan atau diluncurkan ke kalangan konsumen. Yang pertama adalah sebagai alat uji dan penyempurnaan desain produk. Mungkin ide kita akan bekerja dengan sempurna hanya dalam aspek teori saja, tetapi kita mulai mewujudkan secara fisik. Di sini kita akan menemukan
kekurangan dalam barang yang dibuat. Itulah sebabnya prototipe dapat digunakan untuk menguji fungsi nasionalitas. Kita tidak akan pernah tahu apa yang salah dengan ide yang kita ciptakan sampai nantinya kita mengeksekusinya menjadi bentuk yang nyata. Lalu manfaat yang kedua, menguji dan kualitas penampilan berbagai bahan. Misalnya nih, kita mungkin lebih tertarik menggunakan bahan logam sebagai bahan utama pada produk kita, tetapi ketika kita mengadakan pengujian dengan prototipe, kita sadar bahwa bahan plastik ternyata memiliki kualitas dan tampilan yang menarik, serta memiliki biaya lebih efisien. Kemudian manfaat yang ketiga, menguji kualitas dan menampilkan berbagai bahan. Alat bantu deskripsi dari sebuah produk untuk menawarkan sebuah produk. Ya, apalagi produk yang baru belum dikenal oleh konsumen. Seorang kewirausahaan itu membutuhkan alat bantu yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kualitas produk baru yang dibuat. Nah, dengan adanya prototipe, maka seorang wirausaha itu akan lebih mudah mendeskripsikan daripada produk tersebut. Kemudian manfaat yang keempat, yaitu pengakuan akan mitra bahwa kita profesional. Dengan membuat prototipe mitra bisnis, kita menganggap bahwa kita itu serius dengan bisnis ini yang kita buat. Nah, itulah keempat manfaat daripada prototipe. Kemudian kita lanjutkan menyajikan desain prototipe kemasan produk. Apa yang dimaksud desain dan kemasan produk? Coba kalian bayangkan terlebih dahulu, desain dan kemasan produk, apakah keduanya ada hubungan? Ya, betul sekali. Keduanya jelas memiliki hubungan yang sangat erat antara desain dan juga produknya. Desain itu merupakan seluruh proses pemikiran dan proses yang akan diciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta konstruksi, fungsi dan estetika atau keindahan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, bisa kita katakan bahwa desain merupakan konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, penggunaan, dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Sedangkan kemasan produk merupakan tempat atau wadah yang berfungsi untuk melindungi produk dari benturan dan cuaca. Bagaimana? Sudah ada gambar kan? Untuk memperjelas lagi, mari kita lihat contoh berikut. Nah, kebetulan saya sudah ambil contoh di sini. Ada dua gambar, yaitu di sebelah kiri itu ada desain produk makanan. Kemudian yang sebelah kanan itu ada desain kemasan untuk produk minuman. Kalian bisa bayangkan tidak? Desain dan kemasan, ya betul sekali. Yang namanya desain itu adalah gambaran atau angan-angan yang nantinya kalau misalnya kita buat secara 3 dimensi atau 4 dimensi, itu akan menjadi sebuah kemasan produk yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk promosi, setelah produk tersebut dikenal oleh konsumen, maka pengemasan produk itu memegang peranan yang sangat penting. Berdasarkan pengamatan, banyak konsumen yang melihat atau jenis produk setelah melihat kemasan. Nah, saat ini produk kemasan tidak lagi sebagai wadah untuk prosedur saja, tapi sudah bergeser lebih menjadi alat pemasaran atau marketing. Pada sulayan, supermarket sudah berkembang dengan sangat pesat, sehingga desain grafis pada kemasan produk juga semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena pada pasar Swalayan misalnya, kemasan itu dapat berfungsi sebagai wiraniaga. Jadi tidak salah kalau banyak sekali penawaran atau tawaran dari jasa desain grafis. Kenapa? Ya, karena semakin bagus atau semakin menarik
produk kita, kemasan kita, maka itu akan semakin memberikan peluang yang bagus untuk produk kita bisa diterima di pasaran seperti itu. Ya, jelas. Kalau jelas, saya lanjutkan. Penyajian kemasan produk. Pengemasan atau packaging merupakan proses berkaitan dengan perancangan dan pembuatan wadah untuk suatu produk. Kemasan yang dibuat sedemikian merupakan bisa menambah daya tarik sehingga menaikkan nilai jual dari produk tersebut. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penyajian. Desain sebuah kemasan apa saja? Yang pertama adalah kemasan mampu melindungi produk pada benturan dan cuaca, kemudian memberikan kemudahan saat membawanya, lalu memiliki daya tarik bagi calon pembeli, lanjut menampilkan produk yang siap jual, dan ada juga informatif dan komunikatif. Yang terakhir, bermanfaat dalam pemakaian ulang. Perhatikan gambar berikut, tersedia 4 wadah. Yang pertama itu menunjukkan bahwa kemasan informatif dan komunikatif. Kemudian kemasan yang menarik bisa kita lihat pada gambaran yang sebelah kanan, gambar makanan dan minuman. Kemudian di bagian bawah ada pengemasan yang menarik dan brownies kita lihat juga ada desain dan warna yang menarik pada produk snack makanan ringan. Nah, kalau misal konsumen biasa kita tanya melihat dari seberapa bagus kemasan yang diberikan pada produk tersebut, maka dari itu kita bisa mencari start dari cara kita membuat kemasan yang lebih menarik. Tentunya ini bisa kita jadikan modal awal untuk menarik pasaran kita dan juga mendapatkan apresiasi dan kepercayaan daripada konsumen. Kita lanjut, hal yang harus diperhatikan dalam mendesain kemasan. Tentu saja, ini banyak sekali hal-hal yang harus benar-benar kita pahami dan juga harus kita sadari. Dan daripada cara untuk mendesain kemasan, bisa kalian lihat yang pertama, melakukan survei terlebih dahulu. Terutama ini untuk mengenai konsep desain daripada kompetitor atau bersaing kita dan seberapa pengaruh desain kompetitor terhadap penjualan produk tersebut. Lalu yang kedua adalah membuat beberapa alternatif konsep desain. Kemasan menjadi beberapa alternatif. Hal ini dimasukkan dalam agar kita tahu bisa mengetahui desain yang mana lebih diminati oleh para konsumen. Lalu yang ketiga adalah membuat desain kemasan yang unik. Jangan pernah menciplak desain kemasan dari produk lainnya. Kemudian yang keempat adalah desain kemasan harus disesuaikan dengan isi. Artinya apa? Artinya adalah desain kemasan yang dirancang harus mengacu kepada jenis dan karakter produk yang akan dikemas, sehingga jangan sampai terjadi desain kemasan yang tidak memberikan corak produk. Dan yang terakhir adalah desain kemasan harus disesuaikan dengan karakter konsumen. Artinya seorang desainer kemasan itu harus pandai untuk menganalisis kelompok segmen produk yang akan dikemasnya. Ke teman-teman semuanya, yang penjelasan dari aku mengenai membuat desain atau prototype dan kemasan produk barang dan jasa. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share. Terima kasih banyak semuanya udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.